daripada dan pengurus pengelolaan kurikulum Cambridge lah, kurang lebih begitu. Dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan kali ini, dan maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, walaupun masih melalui media daring Zoom ini, tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi kualitas pertemuan dan diskusi kita. Nah, memang diskusi kita hari ini berkaitan dengan cara atau tahap-tahap apa saja yang harus kita tempuh dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Cambridge di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Bashir ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Yusuf dan teman-teman, mungkin saya memberikan sedikit pengantar barangkali Pak Yusuf ya, sehingga nanti Pak Yusuf bisa kurang lebihnya mengetahui gambarannya seperti apa sih yang memang pondok pesantren kami inginkan gitu. Pak Yusuf dan teman-teman, ya sebenarnya hal ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu. Baik, dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di pondok pesantren ini. Karena memang untuk tahun ajaran baru ini kita ingin dan tema yang terus kita gaungkan adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Selain itu juga kita ingin memiliki profil lulusan yang baik. Profil lulusan yang baik tidak hanya santri lulus dari pondok pesantren ya mereka hanya menggeluti dalam bidang agama saja. Tapi kita berkeinginan juga mereka punya kesempatan yang sama, bahkan ruang yang mungkin jauh lebih besar untuk bisa ikut berkontribusi, ikut bersaing di kancah internasional itu. Dan kalau biasanya pondok pesantren itu lebih lebih sering lulusannya itu melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Ya. Nah, kita ingin sebenarnya santri-santri kita ini juga bisa melanjutkan studinya ke Eropa misalnya, gitu. Dan ini hal yang memang sedang kita jajaki bersama, begitu Pak. Oleh karena itu kami berinisiatif ya melalui diskusi-diskusi kita ingin coba untuk mengimplementasikan kurikulum Cambridge ini sekalipun di sekolah kita di sini di pondok pesantren yang sedang berjalan adalah kurikulum Merdeka tentunya. Tapi kita ingin mengelaborasi. Jadi agar pondok pesantren ini menjadi satu wadah pendidikan yang kaya, ya tidak hanya
kurikulum nasional yang kita jalankan, tapi juga ada kurikulum pesantrenan dan plusnya ada kurikulum Cambridge. Ini sebenarnya menjadi peluru itu agar pondok pesantren ini tetap survive gitu ya, tetap bisa bertahan bahkan bisa melesat jauh, bisa futuristik cara berpandangan dan seterusnya. Nah ini yang menjadi kita harapkan sehingga kalau ada orang-orang yang melihat bahwa pondok pesantren ini agak terbelakang misalnya, ya Al-Bashir ini pondok pesantren Al-Bashir tidak demikian. Justru eh, kita bisa melesat jauh ke depan begitu dengan berbagai apa namanya istilahnya formula-formula yang bisa kita implementasikan di dalam eh, proses berjalannya pendidikan di Al-Bashir ini. eh Ya sebenarnya kita juga Pak Yusuf sudah membuat apa grand design-nya. Artinya 2-3 tahun ke depan Al-Bashir ini harus sejauh apa, harus bagaimana, baik pada level santrinya, bahkan kita sudah membuat goals mudah-mudahan ya tahun ajaran depan ini, tahun ajaran baru kita bisa berhasil untuk sampai pada eh, ya kita bisa pertukaran pelajar misalnya. Kemudian kita bisa eh, ada santri yang kemudian bisa melanjutkan studinya ke Eropa. Ini masuk dalam grand design yang kita gaungkan. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan untuk menuju ke sana. Mungkin salah satunya kita bisa lewat eh, kurikulum Cambridge yang kita implementasikan. Bahkan insya Allah di bulan Februari itu kita ada sebenarnya ada apa istilah pondoknya itu rihlah ilmiah lah. Kita akan ada perjalanan yang di dalamnya juga ada edukasinya itu ke Pare itu untuk mempersiapkan santri kita mereka bisa ya nantinya tukaran pelajar ke satu negara melihat karakter anak-anak di sana itu karakter dalam berjuang eh, terhadap ilmu itu sejauh apa atau bahkan yang lain-lainnya lah yang bisa kita ambil sehingga santri kita itu menjadi santri yang ya go internasional begitu. Kemudian sampai pada level ya pendidikannya ini. Jadi grand design pendidikan ini kita ingin ya terus terus maju gitu, terus maju. Walaupun kita juga sudah berkiblat di Kemenag, kita juga berkiblat kepada Kemendikbud, itu tetap berjalan di sini. Nah, mudah-mudahan dengan dialog dengan Pak Yusuf ini kita apa ya akhirnya menemukan step by step untuk akhirnya bisa sampai pada ya international school, maka international boarding school ya. Jadi nanti ke depan namanya itu sudah bukan Al-Bashir Boarding School tapi Al-Bashir International Boarding School gitu. Saya juga melihat sedikit-sedikit itu di AIS ya, di apa sekolah Australia itu saya coba searching-searching Pak Yusuf ya. Menarik juga tuh kayaknya kalau kami bisa berkunjung ke sana ya barangkali gitu ya. Kami mau melihat ya intinya kita mengambil ilmunya lah itu di sana tuh. Nah, nah, mungkin ini sedikit pengantar dari saya Pak Yusuf. Mudah-mudahan Pak Yusuf sudah apa ya, sudah menerima gambarannya seperti apa. Barangkali barangkali Pak Yusuf bisa memberikan saran, masukan, juga bimbingan untuk kita semua. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya kedengaran? Dengar Pak, Oke, terdengar jelas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan Selamat saya pegang siang. seperti ini, seperti pegang mic, karena di laptop seperti tidak kedengaran kalau saya bicara lewat speakernya laptop. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Sofyan, atau saya panggilnya Ustadz Sofyan. Kebetulan di mute. Boleh apa saja, Pak Oh Yusuf. ya, oke. Baik. Aman. Mungkin saya panggil Pak Sofyan nanti kalau Bapak keberatan, Bapak Mas saya panggil Ustadz, saya akan panggil Ustadz. Siap. Siap. Pak Sofyan, jadi terima kasih untuk sedikit introduction-nya, dan terima kasih juga sudah mencoba berkomunikasi dengan Cambridge melalui Instagram ya. Saya ini dapatnya soalnya dari admin untuk yang megang Instagramnya Cambridge Indonesia, kemudian mengoper bahwa ada Ustadz Sofyan sama Ustadz Saudi yang mengkontak kebetulan. Nah, terima kasih sebelumnya, sehingga akhirnya kita bisa bertemu, walaupun ini melalui daring ya, Pak Sofyan. Tadinya kan rencana kita mau sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil ngobrol gitu. Nah, jadi gak apa-apa, silaturahmi biar tidak terputus, mungkin kita berkenalan gitu, ibaratnya kita berkenalan dulu, sehingga nanti kalau apabila ada kesempatan lain, saya bisa berkunjung juga ke pesantrennya Pak Sofyan, jadi kita bisa saling silaturahmi tatap muka. Gitu. Nah, mungkin untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan dan juga menanggapi pemaparan dari Pak Sofyan, saya rasa enaknya saya coba akan share sedikit slide untuk Bapak Ibu yang ada di sini, jadi biar tahu juga, kalau nggak kenalan kan nggak sayang. Jadi kita coba berkenalan terlebih dahulu, Cambridge itu seperti apa, siapa kami, dan apa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Gitu. Mungkin izin saya share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, oke. Oke, nama saya Yusuf Seto. Saya kebetulan menjabat sebagai Country Manager di Indonesia untuk Cambridge University Press and Assessment. Nah, mungkin kalau bicara tentang Cambridge ini sendiri, saya nggak mungkin lepas dari memperkenalkan, boleh dibilang ibu kami, yaitu Universitas Cambridge itu sendiri. Nah, mungkin saya boleh putarkan dulu sedikit video tentang university kami yang ada di Cambridge, di UK, United Kingdom.
Oke, jadi selamat datang di Cambridge. Ini adalah sekilas tentang university kami yang ada di Cambridge. Kami, Cambridge University Prize and Assessment itu adalah departemen di bawah Universitas Cambridge. Nah, kenapa kita memperkenalkan Cambridge? Pada dasarnya kita bicara tentang legacy. Karena Cambridge University itu sendiri sudah kurang lebih sekitar 813 tahun. Mungkin bukan yang tertua di dunia, tapi paling enggak kurang lebih nomor 2 atau nomor 3 gitu. Karena kalau yang tertua kan Al-Azhar ya. Al-Azhar masih 1.500 tahunan lebih. Nah, kenapa kita bicarakan tentang University of Cambridge? Karena tadi balik dari legacy itu tersendiri adalah fokus kami selama 800 tahun ini itu tidak pernah berpindah daripada education itu sendiri. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan terus ekosistem dari dunia pendidikan. Sehingga kita bisa membantu lebih banyak students untuk bisa mengequip dirinya itu dengan lifelong learning, life skills yang akan dibutuhkan dengan perubahan zaman yang selalu akan berubah. Kalau bicara tentang perubahan, kami rasa university dengan umur 813 tahun sepertinya sudah memasuki banyak babak ya. Jadi dari industri 1.0 sampai 4.0 sampai saat ini 5.0, tapi esensinya itu masih tetap menjadi yang fokus kami untuk bisa membantu dan tetap berfokus kepada students. Sehingga tahun lalu kita merayakan milestone terbaru kita yaitu 100 juta learners secara turnover ya. Jadi turnover untuk tiap tahunnya itu 100 juta learners yang sudah menggunakan ekosistem pembelajaran dari Cambridge ini sendiri. Nah, kalau bicara ekosistemnya itu seperti apa? We're talking about the international education. Kenapa bicara international education? International education itu berarti it actually like it means that you're connected with the whole education ecosystems in the world. Jadi nggak cuma hanya satu berdiri sendiri, tapi international education ini adalah part dari global citizen itu sendiri. Nah, international education itu yang membentuk sebuah international education itu ada 4 elemen. First, we're talking about the teaching. Bagaimana peran seorang teacher di classroom dan juga bagaimana pengajaran itu sangat menentukan learning dari student-student kita, dan itu membentuk satu kurikula yang menjadi satu standar atau framework yang digunakan banyak sekolah, dan mempunyai tolak ukur yaitu assessment. Sehingga tolak ukur yang digunakan assessment ini itu mempunyai standar yang diakui oleh dunia. Karena kalau bicara assessment kita bicara standar. So 4 elemen ini yang membentuk international education menjadi satu solid ekosistem yang membantu banyak sekolah di Indonesia. Nah, kalau tadi kita bicara global numbers, kita sudah berinteraksi dengan kurang lebih 100 juta learners di seluruh dunia. Nah, kalau bicara mengerucut lagi kepada Indonesia, how many schools that have already worked with Cambridge University Prize and Assessment. Nah, kalau bicara sekolah di Indonesia, kita sudah bekerja sama dengan 1.500 plus institutions, dari sekolah, dari university sampai polytechnics, dari yang paling barat Indonesia, Aceh, all the way sampai Papua. Nah, kita bicara kerjasama ini, kita rangkum menjadi satu program ekosistem bernama Cambridge with Indonesia. Jadi kita berbicara partnership dengan sekolah, partnership dengan institutions. Bukan berarti karena, kami Cambridge 800 tahun pengalaman sehingga kami harus mendikte
pembelajaran yang ada di Indonesia. Cambridge tidak pernah punya value seperti itu. Kami punya value yang dimana kita bekerja berkolaborasi bersama. Dimanapun kita berada, di bagian dunia manapun, kita berbicara tentang width, yaitu kesetaraan. Karena bicara, oke, Cambridge punya culture sendiri, Cambridge punya experience-nya, but every country is unique. The approach is unique, and how we understand the culture is the key for a long last partnerships. Gitu. Makanya Cambridge sendiri kita sudah beroperasi di 160 negara. Jadi recognition-nya itu sudah ada di 160 negara. So what does it mean basically? Satu, yaitu kita mempersiapkan students kita to be ready for the world. So whatever the world that they're facing, bicara world yang tadi ya 800 tahun lalu, bahkan sampai 800 tahun ke depan, the core is actually to be ready for the world. When we talk about ready for the world, kita talk about skills, competencies dari students yang memang difokuskan ketika mereka menggunakan pembelajarannya. Jadi kalau bicara skills, competence, learning itu sudah kita lakukan dari bahkan 800 tahun yang lalu. Gitu. Nah, journey itu sendiri kalau boleh dibilang tiap negara beda-beda. Nah, kalau bicara journey yang ada di Indonesia, kita coba memetakan bahwa Indonesia itu punya 4 journey di sekolahnya. Gitu. Ada journey yang pertama menggunakan national curriculum. Jadi full national curriculum, baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta, biasanya kan akan ada kurikulum yang memang yang digunakan secara nasional ya. Apapun itu namanya. Mau dibilang K13, kurikulum merdeka, waktu itu ada lagi RSBI, macam-macam. Dan itu yang kita sebut dengan national curriculum di negara itu. Kemudian ada yang namanya sekolah menggunakan English program. Biasanya subjek bahasa Inggrisnya itu mulai dirubah untuk bisa mengikuti standar internasional. Kemudian ada yang namanya aspiring. Nah, aspiring program ini biasanya udah mengembangkan lagi sekolah itu nggak cuma hanya berbasis pembelajaran bahasa Inggris saja, tapi lebih ke arah English itu sebagai medium of instruction. Jadi other subjeknya sudah mulai menggunakan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. And then yang keempat adalah sekolah yang bilang saya mau mengikuti seluruh tadi 4 elemen dari international education, teaching, learning, kurikulum, kemudian assessment-nya semua sudah dilakukan. Nah, ini journey-nya beda-beda. Tiap sekolah mulainya pun berbeda-beda, dan setiap sekolah nggak harus semuanya menjadi Cambridge School. Gitu. Tergantung visi misinya lagi. Balik lagi adalah ketika kita kerjasama dengan sekolah, di Cambridge with Indonesia itu tidak menghilangkan identitas sekolah. Gitu. Jadi ketika bicara Cambridge partnership, kita bicara tentang bagaimana kita memblend in learning approach yang ada di Cambridge dengan value yang dimiliki oleh sekolah. Karena itu penting. Kita bicara tentang standarisasi, sekolah punya flavornya tersendiri, yaitu visi misinya, apa yang mau dicapai segala macam. Kita mensupport itu. Sehingga makanya kalau bicara international education provider, kita the largest international education provider in the world, karena kita bisa mengadaptasikan kepada macam-macam kurikulum yang ada di dunia. Nah, bicara seperti itu, kita bicara tentang, kalau di teaching and learning berarti apa yang dibutuhkan? Yang paling gampang adalah penggunaan resources, Pak Sofyan. Jadi istilahnya penggunaan buku-buku pembelajaran yang memang berbasis dengan international education yang standarnya standar Cambridge. Itu salah satunya yang memang biasanya digunakan. Nah, karena kalau bicara tentang perubahan resources, itu bukan cuma hanya perubahan buku, tapi perubahan pola ajar. Bagaimana secara approach-nya yang mau dituju oleh berbeda-beda. Oke, masih kedengeran suara saya? Masih. Oke, ya. Jadi pola pembelajaran itu pasti beda-beda dengan buku yang berbeda. Nah, kemudian bicara tentang bicara tentang teaching and learning, itu nggak lepas dengan professional development-nya. Bagaimana bisa mendevelop kemampuan guru untuk bisa mengajar secara maksimal
mengoptimalisasikan bahan ajar. Nah, ini saling berkaitan. Biasanya ini adalah fondasi awal yang dilakukan oleh sekolah. Jadi ketika bilang, oh saya mau berpartnership dengan Cambridge, so one of the things to start basically, teaching and learning-nya berubah, diikuti dengan professional development. Karena ini saling berkaitan. Nah, and then once they are adjusted their learning approach, dia mulai masuk ke dalam assessment-nya, bagaimana bisa mengakses untuk bisa mencapai sebuah standar, kemudian baru masuk ke yang namanya the holistic curriculum dengan framework dan yang lain sebagainya. So, 4 ini tergantung sekolah mulainya bisa dari mana aja. Itu ada beberapa sekolah misalnya, oh kita sudah menggunakan teaching and learning-nya basis dengan Cambridge, sekarang kita sudah masuki babak assessment misalnya. Saya sudah masuki babak kurikulum. So it depends. Journey-nya berapa lama Pak? Misalnya dari 0 sampai benar-benar bisa. Lagi-lagi itu tergantung dari sekolah masing-masing. Karena itu bicara tentang how fast they want to run kan. Nah, itu capability-nya dari sekolah. Bagaimana caranya? Ya, we look at our resources in the schools. Kira-kira gurunya sudah sampai mana, menganalisis, kemudian bagaimana mengembangkan itu ke depannya. Sehingga pace larinya kita ngikutin sekolah. Gitu. Nah, ini adalah pathways untuk ready for the world journey pathways atau dibilang Cambridge pathways dari umur 3 sampai 19 tahun. Sedikit berbeda dengan pathways yang ada di kalau dibilang nasional. Tapi ini bisa di-adjust. Gitu. Karena kalau bicara TK, early years gitu ya, itu 3 tahun. Primary 6 tahun. Lower secondary itu biasanya bisa 3 tahun. Upper secondary atau sebutan kami IGCSE itu 2 tahun. A-level 2 tahun. Jadi kalau dilihat 13 tahun ya. Sedangkan kita 12 tahun pendidikan. Nah, tapi kalau di-align-kan dengan Indonesia, tetap 12 tahun pendidikan. Tahun ke-13 Cambridge ini tuh sebenarnya setara dengan pre-university level, Pak. Biasa kan pernah dengar, biasanya kayak, oh student saya kalau misalnya ke Australia, ke UK, ke Amerika, pasti butuh ikutan college dulu setahun. Karena ada sertifikasi yang belum setara yang diakui oleh negara tersebut. Sehingga dia harus ambil biasanya preparation untuk A-level ini, Pak. Sehingga dibutuhkan setahun dulu untuk dia bisa mengadaptasi dan mengalainkan, baru bisa masuk ke university. Dan ketika masuk ke university, itu biasanya tahun kedua. Gitu kalau di luar ya. Nah, di luar bisa 3 tahun. Kalau di kita 4 tahun ya. Jadi kan kalau di kita biasa tahun pertama tuh masih general, 3 tahun berikutnya udah mulai spesifik. Nah, sebenarnya kalau di-align-kan sampai higher education, hampir mirip. Jadi sebenarnya tahun ke-13 Cambridge itu sama kayak pre-university atau university year 1-nya kita. Gitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang partnership, biasa partnership yang seperti apa yang memang dilakukan beberapa sekolah dengan Cambridge, itu namanya educational partner. Dan di educational partner ini yang tadi dibilang, penggunaan resources dan development journey untuk teachers-nya itu harus digunakan di awal. Jadi itu adalah awal masalah sebelum kalau misalnya mau mengembangkan untuk ke depannya menjadi Cambridge School. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya tidak panjang lebar mengenai professional development-nya. Mungkin kita bisa sampaikan terpisah kalau misalnya saya bisa berkunjung ke pesantrennya juga, kita akan bisa jelaskan untuk professional development apa saja. Nah, ini adalah beberapa, kalau boleh dibilang kita dengan Muhammadiyah juga sudah berpartnership di PDM yang di Jawa Tengah, cukup besar, kurang lebih sekitar 15 sekolah under Muhammadiyah. Kemudian di Al-Azhar, ada 200 sekolah yang sudah berpartnership dengan Cambridge. Gitu. Jadi, dan di 2 tahun belakangan ini, banyak sekali, memang kita tidak mungkin banyak sekali pesantren yang mengkontak Cambridge dan ingin bisa bekerja sama secara partnership seperti ini.
salah satunya yang kita coba tanya gitu ya, kenapa kok tiba-tiba banyak sekali gitu, ibaratnya mengikuti International Education Pathway, karena part of yang memang sedang didorong oleh Kemenak adalah itu, menciptakan International Class Program. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Sedikit perkenalan tentang Cambridge, apa yang kita lakukan, how we actually help schools, and then collaborate with schools. Gitu. Saya kembali ke Pak Sofyan, terima kasih. Baik, ya alhamdulillah ya, cukup menarik kita mendengarkan Pak Yusuf memberikan gambaran tentang kurikulum Cambridge ini. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanya, dipersilakan. Nah, untuk langkah awalnya apa ya? Kira-kira apa Yusuf untuk kita bisa berpartner lah ya, berpartner untuk juga bisa mengimplementasikan kurikulum Cambridge ini. Apakah memang ya perlu juga kita adakan pertemuan secara langsung gitu. Kemudian kita bisa akhirnya yang mengambil keputusan juga gitu, agar segera melakukan langkah-langkah strategis lah untuk bisa menjajaki dan menjalani kurikulum ini. Bagaimana Pak Yusuf? Tes, halo? Ya. Oke. Jadi, halo. sih Pak, yang butuh kita tahu pertama, berapa jumlah guru yang ada di Al-Bashir. Kemudian jenjang yang ada di Al-Bashir itu kalau bilang pesantren biasanya kan MA ya Pak. Apakah saya SMP SMA di sini. SMP SMA ya? Ya. Jadi SMP SMA. Kemudian kalau bicara jumlah muridnya, per kelasnya berapa, jumlah gurunya, dan kita harus assess dulu kemampuan gurunya secara level bahasa Inggrisnya, apakah sudah di satu level tertentu. Nah, kemudian setelah itu kita baru bisa keluar rekomendasi. Gitu. Kira-kira, oke, resources apa yang akan dibutuhkan, professional development apa yang memang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Gitu. Sehingga langkah pertama pasti kita butuh berdiskusi banyak mengenai itu. Apabila itu mungkin bisa dilakukan secara face to face juga boleh. Saya pasti harus berkunjung ke pesantren Al-Bashir karena untuk bisa lihat terlebih dahulu dan kita setelah itu bisa berdiskusi lebih panjang. Ya, ya. Mungkin untuk jumlah guru ya, guru sekolah mungkin hampir 30 barangkali ya guru sekolah. Kan di sini tuh ada atau jangan-jangan 20 Pak Saudi, Bu Dinda. Total guru ada Ada 23. berapa Iskandar? Ada 23-an ya, 25 lah ya. 23 25. Nah, ini untuk guru di sekolah. Memang Pak Yusuf, kita itu kan karena boarding ya, karena pondok pesantren itu ada guru pondok, ada guru sekolah gitu. Nah, guru sekolah itu mungkin sekitar ada 23 sampai 25 orang. Nah, untuk jumlah santri memang belum banyak. Kita masih di level 200 santri lah. Gitu. Di 200 santri yang setiap kelas itu mungkin ya setidaknya ada 20 orang gitu. 15 Berarti 1 sampai banding 20 ya? Ya, gitu. Berarti yang saya tangkap itu mungkin Pak Yusuf perlu tahu dulu ya
keadaan di sini, kemudian juga apa namanya memahami atau mengetahui skill daripada guru-guru terkait dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Berarti kita perlu melakukan pembinaan gitu ya, Pak Yusuf ya. Betul. Jadi yang pertama sebenarnya lebih ke arah assessment awal, gitu, untuk Oke. mengetahui capability bukan hanya language, kan, tapi lebih ke arah bagaimana pola pengajaran. Karena kan at the end of the day, when you actually teach in a class, language itu adalah medium. Jadi adalah bahasa perantara. Kalau bicara to be a global citizen, you need a global English. The English that actually recognized globally. Nah, bicara tentang English itu sudah menjadi medium of instruction. Nah, tapi bagaimana mengajar misalnya subjek math? Math itu is not only about number, it's about solving the problem. Karena kadang-kadang kan kita berpikir, kita nggak butuh matematik gitu. When we are actually, kalau saya memang jadi delegasi UN gitu misalnya, saya butuh public speaking, dan saya nggak butuh yang namanya mathematic numbers. But it's not only that sebenarnya kan. It's about solving the problem, gimana bisa mengasah pemikiran kita lebih ke arah conceptual thinking, all these things. And science is more about explorations, questioning. Why like this? Why like that? How we can solve this one? So it's exploration yang memang dibutuhkan dari science. So that kind of understanding how we think and working mathematically, thinking and working scientifically, itulah sesuatu yang memang dilakukan. Sebenarnya kalau di-align-kan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ada, we can say that that's what the kurikulum Merdeka itu want to achieve. Ya kan, melalui profil pelajar Pancasila, Cambridge punya namanya learners profile yang sudah memang punya. Jadi, nah itu yang kita harus lihat dulu sebagai assessment awal lah, boleh dibilang Pak. Oke. Guru-guru yang lain boleh silakan. Ada yang mumpung ada Pak Yusuf ini. Nggak apa-apa ya Pak Yusuf ya ditanya-tanya ya. Semakin ditanya semakin bagus Pak. Apabila emang dibutuhkan, mungkin kayak biasa lebih, kalau di Zoom agak malu-malu, nanti kalau ketemu kayaknya biasanya pertanyaan lebih banyak. Tuh. Jadi nggak apa-apa, kalau misalnya nggak nanya sekarang, kita bisa aturkan, saya mungkin main-main, kalau Basir kita bisa ngobrol. Siap. Pak Saudi ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, Kak. Baik Pak Yusuf, salam kenal Pak Yusuf, saya Pak Saudi yang Salam kenal Pak konfirmasi. Saudi. Ya, Nah, ini Pak Saudi kepala sekolah SMA Pak Yusuf. Siap. Ya. Pak Yusuf, saya sangat berterima kasih banget dan sangat memperhatikan tadi pemaparan Pak Yusuf dan sangat memotivasi kita lah terkait kerjasamanya dan kurikulum yang sudah berjalan gitu. Nah, semoga Al-Bashir ini bisa manjang dan konsisten dengan Pak Yusuf ke depannya gitu. Dan kita juga dapat pengarahan-pengarahan yang insya Allah sesuai dengan target dan tujuan kita yang baik ini. Amin. Ya mungkin itu tadi Pak Yusuf. Insya Allah kita mungkin minggu depan atau nanti kita jadwalkan kembali ya terkait kunjungan guru-guru atau nanti pihak sekolah dengan Bapak Yusuf di Cambridge Internasional ya, di kantornya sana. Ya semoga dengan adanya pertemuan langsung itu bisa memberikan satu bekal untuk kita memulai kurikulum Cambridge di lembaga kita ini gitu. Dan insya Allah Pak Yusuf, kita pun ada target nanti anak-anak santri kita atau siswa kita akan diajak visit school internasional.
yang insya Allah visitnya itu di Islamic International University Malaysia. Kenal Pak Yusuf? Yang IIUM itu. Oh ya, tahu saya. Iya. Ya. Insya Allah kita Bulan apa, visit Pak? ke sana. Kita masih membangun komunikasi karena kita sebelum visit internasional itu ingin ada tahapan-tahapannya seperti itu Pak Yusuf. Mungkin ini salah satu tahapan ke sana jalin komunikasi dengan Cambridge official seperti Pak Yusuf ini gitu. Dan sebelumnya kita pun ingin mengadakan studi English di Fare nanti. Itu sekitar di bulan Februari gitu. Mungkin ada saran atau masukan dari Pak Yusuf, tahapan apa yang harus kita lalui sebelum visit international school seperti itu Pak Yusuf. Kalau bicara saran, mungkin yang paling pertama memang harus mengakses diri dulu. Jadi dalam artian bisa ketahuan starting level dan level yang akan mau dituju. Karena at the end kan namanya asesmen awal itu untuk bisa tahu potensi kita apa mana. Gitu Pak. Jadi dari situ kita jadi tahu persiapannya apa yang mau dituju. Misalnya kita pergi ke Pare, gitu. Jadi kita tahu fokus objektif pembelajarannya. Oke, baik Pak Yusuf. Terkait kunjungan nanti apakah ada persyaratan Pak Yusuf? Tidak. Nanti kita cuma butuh cek schedule dulu. Karena kebetulan minggu depan saya di Banjarmasin. Kemudian saya ada beberapa schedule visit. Nah, coba saya akan cek mungkin di awal-awal November, kalau tidak keberatan, saya bisa berkunjung juga. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, semoga nanti insya Allah kita bisa langsung lah mendatangi kantor Pak Yusuf. Ya. Oh, maksudnya mengunjungi kami atau saya mengunjungi pesantren Al-Bashir? Gimana baiknya? Oh ya, mungkin saya akan berkunjung ke sana dulu Pak Yusuf gitu. Biar kita yang duluan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Lebih baik kalau bisa saya ke pesantren Al-Bashir bisa tahu. Oh begitu. Ya, nggak masalah Pak. Boleh. Pak Ovi, Bu Dinda, ada pertanyaan? Izin Pak Saudi dan karena saya baru bergabung juga, saya nggak tahu apakah udah ada pembahasan apa belum ya. Terkait ini kan akan ada kunjungan nih. Ya namanya kunjungan pasti ada tujuan yang minimal screening buat asesmen apa sih kondisi saat ini di Al-Bashir gitu. Kemudian gambaran juga ke depan kira-kira kita mulai pada tahap mana gitu kan. Nah kira-kira untuk menjawab pertanyaan itu gitu kan, ketika asesmen nanti apa yang perlu kami persiapkan dari Al-Bashir sendiri gitu. Sehingga kalau untuk persiapan secara khusus sih ada gambaran gitu dari kunjungan itu gitu. Oke. Persiapan secara khusus sih tidak ada terlalu banyak, lebih ke arah berdiskusi terlebih dahulu sih Pak. Mungkin dengan seluruh personil yang ada di Zoom ini, jadi kita bisa diskusi lebih dalam, bisa lebih saya jelaskan lebih detail lagi kurikulumnya itu seperti apa, resource bagaimana, kemudian nanti kita aligning Halo. Oke. Ya. Jadi kita lebih aligning nanti bagaimana pembelajaran di Al-Bashir selama ini. Jadi kita akan ngobrol. Bentuknya lebih ngobrol terlebih dahulu. Oke. Pak Yusuf, ya insya Allah kita segerakan aja ya nanti kita schedulekan kapan misalnya Pak Yusuf bisa datang ke Al-Bashir gitu ya.
di tanggal berapa. Kemudian kita juga teman-teman guru tuh seperti punya keinginan juga tuh kita main-main ke apa AIS ya. Oh iya, kalau Ya, itu saya harus buka obrolan dulu dengan sekolahnya. oh gitu ya. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Guru yang lain bisa ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Silahkan Ibu Kurikulum. Ya, Bu Dinda. Mungkin salam kenal sebelumnya Pak Yusuf. Aku kenal Bu Dinda. Mungkin untuk saat ini belum banyak pertanyaan gitu ya Pak Cambridge. Sambil meraba-raba bagaimana mengimplementasikan kepada sekolah kita gitu. Mudah-mudahan Boleh. disegerakan gitu. Apa semakin cepat screeningnya Udah. seperti yang dibilang tadi ya, semakin cepat gitu loh kita berjalannya mau start dari mana gitu loh ya Pak ya. Sure, yeah. Aja I sih think mungkin gimana? sudah itu aja. Eh, Oke, masih belum Sa- ada pertanyaan yang mau ditanyakan sih Nggak sejauh apa-apa. ini. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ini yang saya dapat pasti semangatnya luar biasa. Kayak ayo segera screening gitu. Saya rasa saya belum pernah dengar sekolah nanya minta di screening. Tapi luar biasa saya pikir untuk motivasinya. Jadi saya coba benar-benar siapkan waktu. Mungkin di awal November, mohon maaf, mungkin nggak bisa lebih cepat karena saya sudah ada jadwal ke beberapa kota juga gitu. Jadi nanti saya akan sempatkan di awal November kita ketemu di Bogor. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Terima kasih Pak Saudi. Baik. Nah, saya kira kita sudah cukup Sure, memiliki pengantar ya, pengantar dari betul. Pak Yusuf. Ya pada intinya eh, harus ada dialog secara langsung, kemudian agar kita memahami lebih dalam tahap demi tahap untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Sebenarnya itu kan kita masih belum punya gambaran sebenarnya Pak Yusuf, bagaimana langkah-langkahnya. Kan sebenarnya Nggak intinya apa-apa, itu Pak. saja. Ya, Betul. dengan mungkin nanti kehadiran Pak Yusuf, kita bisa mulai running misalnya untuk menjajaki ya setiap tahap demi tahap sampai pada akhirnya kita bisa ya harapan kita bisa go internasional kan gitu. Jadi Siap. Al-Bashir pondok pesantren go internasional. Amin. Saya kira itu Pak Yusuf, ada Ya. kata-kata lagi kah untuk kami untuk menutup sebagai closing statement? Kalau closing statement-nya mungkin see you soon. Ya. Langsung ya. Saya rasa kita akan bisa ketemuan. Moga-moga di bulan depan, di awal bulan depan kita udah bisa ngobrol secara face to face. Oke, Mas. Mungkin Terima kasih. sebelum ditutup capnya kita foto bersama, A. Siap. Betul. Siap. Ya. Dibuka Pak Yusuf Iskandar, Pak Opan. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas waktunya. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa terus lanjut langgeng ya Pak Yusuf. Ya. Amin. Dan seluruh Dewan Guru juga terima kasih atas kehadirannya, keluangan waktunya. Mudah-mudahan
pertemuan kita, kemudian kesempatan ini menjadi satu pengalaman yang berharga untuk kita semua. Sukses untuk semua, tetap semangat dan terus produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Insya Allah kita Sampai jumpa. bisa segera bertemu. Amin. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Saudi, Bu Dinda, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Kita izin live, Pak. Saya izin ya.